Kenapa babi dilarang bagi kita orang Yahudi? Karena konon bagi yang memakannya ini daging yang paling lezat di seluruh dunia. Nah ini kata Philo. Keluaran bisa terjadi 40 tahun karena tegar tengkoknya orang Yahudi. Apalagi kalau makan babi. Kira-kira bayangannya seperti itu. Tapi bagi yang makannya, Philo sendiri tidak makan. Jadi tidak makan babi itu bagi Philo kehormatan, bukan beban. Karena itu kalau kita memahami hukum itu dengan rileks, ya, santai tapi serius, bagi siapa, kontekstual, tidak perlu harus menghujat orang lain. Itu hukum yang disebut hukim. Ada juga yang mengatakan bahwa babi itu dilarang karena dia anaknya banyak, sehingga menurut hukum yang diklasifikasikan dengan hukum korban, sesungguhnya kata kosher itu tidak ada dalam Taurat. Yang ada itu adalah tahor dan tami. Tahor itu lebih merupakan klasifikasi yang bersifat ritual ketimbang yang bersifat higienis. Jadi dilarangnya babi bukan karena mengandung cacing pita bagi orang Yahudi, tapi tidak cocok dengan syarat ritual korban. Kenapa? Habel diterima korbannya oleh Tuhan, Kain ditolak. Karena Habel mempersembahkan yang sulung bekor dari kambing dan dombanya. Sebab dalam kitab Taurat, yang sulung dipersembahkan bagi Tuhan, baik itu anak sulung manusia maupun binatang. Kalau sapi anaknya 2 atau 3 mudah menandai bekor atau kesulungannya. Tapi kalau babi anaknya belasan itu sulit. Ini salah satu jawaban. Bagaimana implementasi pluralisme hukum ini pada gereja mula-mula? Kita membaca di dalam kitab Galatia bahwa ada rasul bagi orang yang bersunat. Maksudnya jemaat Kristen di Yerusalem yang dikenal dalam Alkitab sebagai kelompok Nasrani, Nosrim. Tapi Nasrani ini beda dengan Nasrani Mandayan di abad keempat. Makanya orang-orang Kristen Ortodok, Katolik Timur di negara Arab tidak suka disebut dengan kata Nasrani. Namun kata Nosrim atau Nasrani abad pertama itu maksudnya gereja Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi. Itu berlaku apa? Berlaku hukum Musa yang disebut Misvat Mose atau Tayak Misvat Mose, yaitu 613 hukum Musa. Sementara ada rasul bagi orang yang tidak bersunat. Itu maksudnya gereja-gereja yang berlatar belakang Gentile, berlatar belakang Goyim, yang pusatnya di Antioquia, Syria. Nah, kepada mereka berlaku Sefa Misvat Bene Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Yang pertama, larangan abodah zarah, larangan penyembahan asing, penyembahan berhala. Yang kedua, gelilat Hashem, tidak hormat kepada Tuhan, itu dilarang. Yang ketiga, gilui arayot, yaitu percabulan, perjinahan. Yang keempat, gesel, tindakan kekerasan, ya, mencuri, merampok. Kemudian sefikut damim, pertumpahan darah, pembunuhan. Lalu efer min hakai, memakan binatang yang mati dicekik. Dan untuk memberlakukan hukum itu bagi orang non-Yahudi, diperkenankan untuk membuat sebuah mahkamah agama yang disebut dinin. Ini disebutkan dalam sumber Yahudi maupun sumber Kristen. Ya, teman-teman, keributan soal daging babi ini bukan baru sekarang ya. Sudah memang dari zaman ke zaman selalu diributkan mengenai daging babi ini. Ada yang mengatakan, tentu yang mengatakan daging babi lezat, enak adalah orang yang pernah mengonsumsi daging babi. Kalau dipilih daging, kalau dibandingkan daging yang lain, maka dia pasti akan memilih daging babi. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Bambang Norsena, teman-teman, bagaimana daging babi itu selalu dipermasalahkan. Nah, harusnya ya jangan dipermasalahkan, tetapi kalau tidak makan ya sudah, jangan makan. Biarlah orang lain memakannya. Artinya bahwa ya jangan memaksa sesuatu hal
keinginan kita jangan kita paksakan kepada kehendak orang lain atau keinginan orang lain. Oke, memang daging babi ini masih menjadi trading di Kota Medan, teman-teman, dan kita mengharapkan supaya nantinya setelah revisi surat edaran Wali Kota Medan, maka dia memberikan keadilan bagi masyarakat Kota Medan untuk menertibkan perdagangan di Kota Medan, khususnya di bahu jalan. Artinya, ketika ada penertiban, maka yang ditertibkan itu para pedagang semuanya, bukan hanya daging non-halal. Di sini dikatakan, ya, Kongres gagal hentikan Trump perang Amerika Serikat melawan Iran bisa lama. Nah, kita beralih bagaimana perkembangan perang saat ini, bagaimana dengan Amerika Serikat menyerang negara Iran sampai pemimpin tertinggi Iran tewas. Nah, diadakan Kongres tapi gagal. Ya, hentikan Trump. Kongres Amerika Serikat gagal menghentikan operasi Peace Fury yang diluncurkan Presiden Donald Trump dan Israel terhadap Iran sejak Sabtu pekan lalu. Kegagalan terjadi setelah Senat Majelis Tinggi memblokir resolusi yang diajukan para anggota parlemen Majelis Rendah pada Rabu waktu Washington. Langkah bipartisan tersebut yang diajukan oleh perwakilan Partai Demokrat Tim Kaine dan perwakilan Partai Republik Rand Paul akan mengharuskan penarikan pasukan Amerika Serikat dan dari permusuhan terhadap Iran kecuali Kongres mengizinkan kampanye militer tersebut. Teman-teman, namun dengan Partai Republik memegang mayoritas 53-47 di Majelis Tinggi Kongres dan sebagian besar mendukung keputusan Trump untuk menyerang Iran bersama Israel. Resolusi tersebut gagal dengan selisih suara. Teman-teman, pemungutan suara tersebut terjadi 5 hari setelah konflik yang berkembang pesat yang telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa tokoh senior di Teheran. Sementara pasukan Amerika Serikat telah tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Teman-teman, Partai Demokrat berpendapat bahwa Trump secara tidak konstitusional mengabaikan Kongres ketika dia memerintahkan kampanye udara dan mengatakan bahwa pemerintahan telah memberikan pembenaran yang berubah-ubah untuk perang tersebut. Kemudian teman-teman, kita lihat bagaimana Kongres tersebut gagal. Izinkan saya mengatakannya seperti ini. Tidak ada bukti apapun yang disajikan di ruangan ini yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat menghadapi ancaman langsung dari Iran, kata Kaine kepada AFP setelah pengarahan rahasia dari para pejabat pemerintah. Kemudian Partai Republik sebagian besar telah mendukung pemimpin mereka, meskipun beberapa telah mengisyaratkan bahwa dukungan mereka dapat berkurang jika perang meluas atau berlarut-larut. Bom pinggir jalan yang berasal dari Iran telah melukai dan membunuh ratusan jika bukan ribuan warga Amerika, tulis Lindsey Graham, senator pendukung setia Trump di Senat dan pendukung lama konfrontasi dengan Iran di X. Teman-teman, mereka sungguh-sungguh ketika mereka mengatakan matilah Amerika. Saya senang kita tidak membiarkannya berlanjut. Saya senang kita tidak membiarkan mereka membangun lebih banyak rudal paparnya. Agar resolusi tersebut disahkan, Partai Demokrat membutuhkan setidaknya 4 anggota Partai Republik untuk bergabung dengan Paul. Salah satu anggota Partai Demokrat, yaitu John Fetterman dari Pennsylvania, yang berhaluan tengah menentang resolusi tersebut.
Bahkan jika langkah tersebut lolos dari Senat dan DPR, di mana pemungutan suara untuk revolusi serupa diperkirakan akan dilakukan pada hari Kamis 5 Maret 2026, Trump tetap dapat memvote-nya. Kongres akan membutuhkan mayoritas 2/3 yang hampir pasti tidak mungkin dicapai di kedua kamar untuk mengesampingkan presiden. Kemudian teman-teman, pemerintah di seluruh dunia telah berupaya keras untuk mengevakuasi warga negara yang terperangkap oleh perang di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat Israel yang menewaskan Khamenei dan memicu serangan rudal dan drone belasan di seluruh Teluk. Kota-kota seperti Dubai dan Riyadh yang sejak lama dianggap terisolasi dari kekacauan di wilayah tersebut telah terseret ke dalam krisis seiring dengan meluasnya konflik di seluruh wilayah. Debat di Kongres tentang wewenang Trump untuk melancarkan perang mencerminkan keresahan yang lebih luas di Capitol Hill tentang cakupan dan durasi kampanye militer. Para pejabat administrasi Trump mengatakan kepada anggota parlemen dalam pengarahan rahasia minggu ini bahwa operasi tersebut dapat berlangsung selama berminggu-minggu dan mungkin memerlukan pendanaan tambahan dari Kongres. Teman-teman, para anggota parlemen dari kedua partai mengatakan Pentagon mungkin akan segera meminta dana darurat untuk mengisi kembali persediaan senjata dan mempertahankan operasi tersebut. Resolusi wewenang perang tersebut mengacu pada War Powers Act tahun 1973 yang disahkan setelah Perang Vietnam, yang memungkinkan Kongres untuk memaksa pemungutan suara tentang keterlibatan militer dan membatasi konflik yang tidak sah hingga 60 hari. Partai Demokrat mengakui bahwa langkah tersebut menghadapi rintangan yang berat, tetapi mengatakan bahwa memaksa anggota parlemen untuk mengambil posisi publik tentang perang itu sangat penting. Nah, itu teman-teman tentang perkembangan dari perang saat ini antara Iran melawan dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Dan memang kalau Iran melawan kedua negara ini, apalagi negara Amerika yang superpower dan juga Israel, maka tentu kita tahu ya dari segi kekuatan pertahanan maka tentu kalah Iran. Ya dari satu serangan saja maka pemimpin tertinggi Iran langsung tewas. Artinya sistem pertahanan Iran masih sangat lemah dan bisa ditembus oleh Israel.